Alhamdulillah teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali lagi Mimin hadir di beranda teman-teman semua. Oke, tentunya kita masih stay di cerita novel romantis ya teman-teman. Oke, jangan lama-lama, kita gaspol. Bab 127-128. Montir cantik milik CEO. Bagaimana keadaannya? Kenapa bisa? Bukankah seharusnya sekarang wanita itu sudah berada di kantor polisi? Rentetan pertanyaan Leo lontarkan pada Angga, saat dirinya tiba di sebuah klinik tak jauh dari kediaman keluarga Lincoln. Salah seorang anggota kepolisian yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut pun menceritakan apa yang terjadi pada Nyonya Sophie. Percobaan bunuh diri yang dilakukannya hampir saja berhasil jika petugas tersebut telat barang sedetik saja. Leo memijat pelipisnya, mengurutnya berkali-kali. Leo menyesalkan kenapa bisa sampai terjadi kecerobohan seperti ini. Seharusnya tidak perlulah mereka mengizinkan Nyonya Sophie untuk berganti baju segala. Bukankah setiap tersangka yang ditangkap tak pernah diberikan kesempatan untuk mengganti pakaian bahkan berhias terlebih dulu? Memang negara Konoha ini ada saja cacatnya. Tuan, tangan Tuan terluka. Angga terkejut saat melihat punggung tangan Leo yang darahnya sudah mengering. Pun juga petugas polisi dan pengacara keluarga Barus yang berada di depan kamar perawatan Nyonya Sophie. Angga, ikut aku. Leo berjalan lebih dulu, menjauh dari beberapa orang di sana. Angga, siapkan keberangkatanku ke Jepang. Malam ini juga. Angga nampak terkejut. Pasalnya tak ada jadwal dinas luar negeri selama 1 bulan ini. Hanya beberapa jadwal meeting luar kota dan itu pun masih beberapa minggu lagi. Tapi, Tuan, Angga kali ini ingin membantah. Banyak hal yang harusnya Leo kerjakan, jika tuannya pergi maka pekerjaannya akan terus terbengkalai. Kerjakan saja. Pekerjaan yang tertunda akan aku kerjakan dalam perjalanan. Untuk meeting, pilih yang paling penting. Urus hari ini juga. Sisanya tunda sampai aku kembali. Baik, Tuan. Jawab Angga kemudian. Setelah itu Leo pergi. Pria itu akan pulang ke apartemen untuk mengambil beberapa keperluan selama berada di negeri Sakura tersebut. Entah untuk berapa lama, Leo pun tak tahu. Tidak lama Leo pergi, Vanya datang ke rumah sakit bersama Erik. Polisi menghubungi Vanya. Sebab Vanya lah satu-satunya wali dari Nyonya Sophie. Nampak raut kesedihan terlihat dari wajah wanita itu. Meskipun Vanya kemarin sudah memutus hubungan dengan ibunya, namun hati kecilnya tak sampai hati saat mendengar bahwa sang ibu melakukan percobaan bunuh diri dengan menelan obat tidur lebih dari 10 butir, lebih dari dosis yang dianjurkan. Beruntung dokter sudah mengeluarkannya, kini Nyonya Sophie sudah melewati masa kritis dan telah dipindahkan ke ruang perawatan. Vanya masuk ke dalam ruangan bersama Erik. Sungguh menyedihkan, meskipun masih belum sadarkan diri, namun salah satu tangannya sudah terpasang borgol yang dikaitkan dengan hospital bed tempatnya berbaring. Erik memtigaluk tebuh kurus kering Vanya. Wanita itu kembali menangis sesenggukan. Bahunya terus naik turun, terguncang. Kenapa jadi begini, Erik? Hicks. Erik tak tahu harus mengatakan apa, sebab pria itu juga tak tahu apa yang tengah dialami wanitanya. Sampai saat ini Vanya belum bercerita kenapa ibunya sampai diborgol seperti itu. Setelah beberapa menit berlalu, tangisan Vanya mulai mereda. Seorang petugas polisi pun menghampiri Vanya dan memintanya untuk bicara empat mata di luar ruangan. Sementara Erik tetap berada di dalam bersama petugas yang lain dan tentu dengan Nyonya Sophie yang belum juga sadarkan diri. Apa Nona Vanya sudah tahu mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan ibu Anda dengan pria yang bernama Irham? Petugas itu tanpa basa-basi langsung menanyakan perihal kasus pembunuhan yang tengah diselidikinya. Vanya terdiam, wajahnya sudah bisa dibaca. Rautnya sama sekali tak menunjukkan keterkejutan. Sepertinya Anda sudah tahu. Sambung pria berambut cepak itu. Kami tahu Anda tak terlibat dalam kasus ini.
Tapi kami meminta Anda untuk tetap datang ke kantor, dan memberikan keterangan pada penyidik mengenai hubungan antara Nyonya Sophie dan tersangka Irham. Fanya tetap diam. Kami akan mengirim surat resmi dalam beberapa hari ke depan. Tidak perlu khawatir, Anda hanya dipanggil sebagai saksi. Petugas itu pun undur diri setelah mengatakan apa yang harus dikatakan. Sementara Fanya kembali kalut dalam pikirannya. Wanita itu mengira ibunya hanya berbuat jahat pada Alexandra saja, pada kakak tirinya. Mungkin karena sang ibu ingin Fanya menjadi putri satu-satunya dari keluarga Lincoln. Dan Fanya memakluminya. Memang seperti itulah potret ibu tiri yang Fanya tahu, dia akan melakukan apapun untuk anak kandungnya sendiri, meskipun harus mengorbankan anak yang lain. Namun ternyata perkiraan Fanya salah. Ibunya sudah berbuat yang jauh lebih menakutkan di masa lalu. Menghilangkan nyawa orang lain yang tak lain adalah ibu kandung kakak tirinya sendiri. Wajah dalam bingkai yang pernah Fanya lihat di kamar Alexandra. Perempuan dengan senyum indah dan sorot matanya meneduhkan telah mati di tangan ibunya. "Beb," Fanya menoleh saat seseorang menyentuh bahunya. "Kenapa tidak masuk lagi?" Erik sengaja menyusul sebab Fanya belum juga kembali ke dalam ruangan, sementara petugas tadi mengajak Fanya bicara sudah berada di depan ruangan ibunya. "Erik, aku mau pulang." Suara Fanya kembali tercekat. Wanita itu kini telah berada di titik terlemahnya. "Ya, ayo kita pulang." Erik merangkul bahu wanitanya. Entah apa yang tadi dibicarakan dengan petugas itu, namun Erik yakin percakapan mereka lah yang kembali membuat Fanya terguncang. Erik tak banyak bertanya. Mungkin nanti saat Fanya siap wanitanya itu akan menceritakan semuanya. "Tuan, kau sudah pulang?" tanya Birahmi ketika Leo sudah tiba di apartemennya. Leo tak menjawab, pria itu hanya menyunggingkan senyum tipis kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya. 5 menit kemudian Leo sudah keluar dari kamar dengan membawa satu koper berukuran sedang. "Tuan mau pergi bulan madu bersama Non Evelyn, iya?" tanya Birahmi dengan senyum yang merekah. "Tidak. Saya pergi sendiri." Senyum Birahmi tiba-tiba menghilang. "Bi, tolong jaga istri saya. Pastikan jangan sampai dia telat makan." Birahmi mengerutkan dahi, bingung. "Tuan mau pergi kemana?" tanya Birahmi penasaran. Leo kembali hanya menjawab dengan tersenyum, namun senyumnya penuh arti dan Birahmi tak mampu untuk menafsirkan arti senyum itu. Tatapan Birahmi tertuju pada pintu apartemen yang sudah tertutup. Sebelum ke bandara, Leo pergi untuk meeting terlebih dulu. Angga sudah menunggunya di coffee shop terkenal yang tidak jauh dari Hotel Emerald. Leo tiba di coffee shop tersebut tidak lama dari kliennya. "Baik. Nanti asisten saya akan menghubungi Anda jika berkas kerjasama ini sudah selesai saya pelajari." Pembicaraan yang cukup alot akhirnya selesai juga. Leo menjabat tangan dua orang pria yang berpakaian serupa dengannya. Kemudian klien itu pun bergegas pergi setelah urusan mereka dengan big boss perusahaan baru selesai. "Apa ada meeting lagi setelah ini?" tanya Leo pada Angga. "Masih ada satu meeting lagi, Tuan. Sekitar pukul 4 sore. Dengan perusahaan dari Pulau Kalimantan. Mereka sudah membuat janji sejak 1 bulan lalu." Jawab Angga seraya melihat ke buku agenda miliknya yang berisi jadwal-jadwal Leo selama berminggu-minggu ke depan. "Baiklah. Kita kembali ke perusahaan. Aku akan menyelesaikan pekerjaan yang bisa kukerjakan sebelum pergi." Leo bangun dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Angga setelah mengatakan itu. Angga menatap penuh tanya punggung Leo yang sudah menghilang dari pandangannya. Ada apa sebenarnya? Kenapa setelah tuannya itu kembali dari perusahaan Lincoln sikapnya berubah jadi dingin? Dan seakan ingin cepat-cepat pergi dari negara ini. Bahkan Leo tak mengajak Angga pergi ke negara tujuannya. Mustahil sekali jika tuannya itu pergi seorang diri jika menyangkut bisnis. Selama ini Angga selalu ikut kemanapun Leo pergi. Bab 128. Setelah meeting terakhirnya,
Leo langsung berangkat menuju bandara dengan Angga yang menjadi supirnya. Keberangkatannya dijadwalkan pukul 21.55, yaitu jadwal penerbangan terakhir di hari ini. Dengan durasi penerbangan non-stop selama 17 jam lebih. Aku minta kau handle perusahaan selama aku tidak ada. Dan jangan katakan pada siapapun kemana aku pergi. Ujar Leo sebelum turun dari mobil. Termasuk pada istri Anda, Tuan. Tanya Angga hati-hati. Ya, jawabnya singkat. Masih di dalam mobil, tepat di hadapan Angga, Leo menonaktifkan ponselnya. Aku menutup akses komunikasi selama aku di Jepang. Jadi kau tidak perlu menghubungiku. Aku akan menghidupkannya kembali saat jadwal kepulanganku nanti. Semakin penuhlah pertanyaan di kepala Angga. Kenapa Leo sampai segitunya? Apa dia tidak kasihan pada Ale? Secara mereka adalah pasangan pengantin baru. Namun pertanyaan itu tak sampai keluar dari mulutnya, hanya terus berputar di kepalanya saja. Setelah mengatakan itu, Leo pun turun dari mobil. Karena Angga tidak ikut bersamanya, Leo harus mengecek kelengkapan dokumennya seorang diri. Jadi butuh waktu lebih lama sebab biasanya Angga lah yang melakukan hal itu. Di lain tempat, sudah 1 jam Ale menunggu Yuta. Namun Yuta belum juga sadarkan diri. Apa tidak bisa kau handle dulu? Tanya Ale dalam sambungan telepon. Baiklah, aku segera ke sana. Lanjutnya lagi dan setelah itu panggilan dari seseorang pun terputus. Ale beranjak dari duduknya berniat untuk pergi dari rumah sakit itu. Jangan pergi. Langkah Ale terhenti saat suara bariton itu mengusik indera pendengarannya. Ale menoleh, di sana Yuta sudah membuka matanya. Kau sudah siuman? Tanya Ale kembali menghampiri ranjang rumah sakit. Wajahnya datar. Tak menunjukkan kegembiraan. Hanya hembusan nafas lega yang mengiringi sorot matanya. Jangan pergi, Evelyn. Ucap Yuta lagi dengan tatapan sayu. Tunggu. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Ale bergegas untuk keluar dan memanggil dokter agar segera memeriksa keadaan Yuta. Namun tangan Yuta tiba-tiba terulur dan memegang pergelangan Ale. Ale segera menepis dengan pelan, lalu menggeleng cepat. Jangan sentuh aku, Yuta. Aku sudah menjadi milik orang lain. Suara Ale pelan, namun sungguh menohok dan seakan menghempaskan tubuh Yuta ke jurang terdalam. Sakit. Alexandra pun kembali melanjutkan langkah. Tidak lama dari Ale keluar, wanita itu masuk lagi bersama dokter dan seorang perawat. Kondisi pasien sudah bagus. Bisa pulang hari ini juga. Tidak perlu melakukan rawat inap. Ucap dokter setelah memeriksa kondisi tubuh Yuta secara menyeluruh. Dokter dan perawat itu pun pergi. Aku di sini hanya sebatas bentuk tanggung jawab atas tindakan gegabah yang dilakukan suamiku. Jadi aku mohon kau tidak berpikir lebih atas kehadiranku di sini. Satu lagi kalimat yang diucapkan Ale membuat Yuta harus meneguk kekecewaan. Lalu kenapa tadi kau menangis? Aku yakin kau menangis karena aku. Evelyn, jangan bohongi hatimu. Aku yakin hatimu masih untukku. Ucap pria itu yang seakan tak ingin bangun dari mimpinya tentang Alexandra. Ale tersenyum sinis. Jadi kau sudah siuman sejak aku menangis tadi? Tanyanya membuat Yuta jadi salah tingkah. Kau salah, Yuta. Aku tak menangis karenamu. Air mataku yang berharga ini hanya untuk suamiku seorang. Aku sedih karena sudah membuatnya salah paham untuk kesekian kalinya. Yuta meremas ujung selimut. Ternyata penglihatannya salah, air mata Ale bukan untuk dirinya, melainkan untuk pria lain. Tanpa pamit Ale kembali melangkah menuju pintu keluar. Aku akan menuntut suamimu. Aku akan buat dia masuk penjara. Aku bersumpah. Pekik Yuta sebelum Ale benar-benar pergi. Ale tersenyum tipis namun tak berniat untuk menoleh ke belakang. Tak ingin menanggapi ucapan Yuta lagi, Ale benar-benar melangkah pergi. Dengan mengendarai mobil yang sama, Ale kembali ke perusahaannya. Saat tiba di perusahaan, Damar segera memberitahu Ale masalah yang terjadi.
Irham, pria itu telah menjual beberapa saham pada rival perusahaannya. Entah bagaimana caranya, namun hitam di atas putih sudah menjadi bukti sah kepemilikan 254 saham di perusahaan Lincoln menjadi milik sebuah perusahaan asing, yang bergerak di bidang yang sama. Ale terduduk lemas di kursi kebesarannya. Berapa Irham menjual saham itu pada mereka? Tanya Ale pada asisten pribadinya. Damar meletakkan kertas di atas meja kerja Ale. Tak kuasa untuk menyebutkan nominal itu, karena nilainya cukup fantastis. Beli lagi dengan harga 2 kali lipat. Ucap Ale tanpa keraguan. Tapi, Non, keuangan perusahaan kita sedang memburuk karena kasus Irham ini. Apa tidak sebaiknya kita biarkan saja dulu sampai keuangan kita kembali stabil? Damar memberi opsi lain pada Ale. Ale menggeleng cepat. Tidak bisa. Ini bahaya Damar, aku takut akan ada Irham-Irham berikutnya di kemudian hari. Kau tahu perusahaan ini adalah murni milik dediku, tidak ada siapapun yang bukan dari keluarga Lincoln boleh memiliki saham di perusahaan ini. Ya, Ale benar. Perusahaan ini dibangun dari hasil keringat, usaha dan kerja keras dedinya. Baik, Non. Saya akan coba melobinya agar dia mau menjualnya kembali. Damar pun undur diri dari ruangan bosnya. Hari beranjak senja. Di luar sana langit sudah menampakkan keindahan jingganya. Karena matahari sebentar lagi akan segera terbenam. Sementara Alexandra masih berkutat menyelesaikan pekerjaannya. Dia lupa akan banyak hal hari ini. Belum selesai masalah Irham yang merampas uang perusahaan, kini masalah baru yang telah dilakukan pria itu muncul, dan masalah paling berat hari ini adalah antara suaminya dengan Yuta. Ah, rasanya kepala Ale mau pecah memikirkan banyaknya permasalahan itu. Dia sampai melewatkan makan siang dan makan malamnya. Hanya air minum saja yang sekedar masuk untuk membasahi kerongkongannya. Non, ini sudah malam. Sebaiknya kerjakan besok lagi. Ucap Damar setelah mengetik pintu dan masuk ke dalam ruangan Ale. Kau duluan saja. Aku akan selesaikan ini, hanya tinggal sedikit. Tanggung sekali jika tertunda. Sahut Ale tanpa mengangkat kepalanya. Pukul 8 tepat Ale selesai. Wanita itu merentangkan kedua tangannya demi merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku karena terlalu lama di posisi yang sama. Damar, kau belum pulang? Tanya Ale saat sudah keluar dan melihat Damar duduk di lobi. Apa kau menungguku? Tanya Ale lagi. Pertanyaan bodoh. Tentu saja Damar menunggunya. Karena tak mungkin Damar pulang sementara bosnya masih bekerja. Ya sudah. Kau hati-hati berkendara. Dan sepertinya besok aku akan datang terlambat karena aku ingin mengunjungi dediku dulu di rumah sakit. Damar mengangguk. Mereka pun berpisah. Karena keduanya naik kendaraan yang berbeda. Sebelum menginjak pedal gas, Ale menyempatkan membuka ponselnya. Ale memeriksa satu persatu pesan dan panggilan yang masuk, namun tak ada satupun pesan dan panggilan itu dari suaminya. Mungkin Leo marah karena sikapnya tadi saat di rumah sakit. Ale memaklumi. Wanita itu berniat untuk minta maaf saat nanti mereka bertemu di apartemen. Semoga Leo sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mobil Ale pun mulai melaju membelah jalanan ibu kota. Rasanya ingin sekali cepat-cepat bertemu suaminya. Rindu. Selamat malam, Bi. Ale pulang dengan perasaan riang sebab dia sangat antusias ingin cepat-cepat bertemu suaminya. Selamat malam, Non. Leo sudah pulang, Bi. Tanya Ale sambil membuka heelsnya. Tadi siang sih sudah pulang, Non. Jawab Bi Rahmi bingung. Ale berhenti sejenak sambil menatap wajah Bi Rahmi penuh tanya. Tadi siang. Beo Ale. Bi Rahmi mengangguk. Tapi sekarang sudah pergi lagi. Jawabnya dengan pasti. Ale merubah ekspresi, yang awalnya terkejut menjadi biasa saja. Ale tak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Sebisa mungkin dia harus menutupi aib rumah tangganya dari orang luar, siapapun itu termasuk Bi Rahmi. Ya sudah.
Bibi kembali ke kamar saja, istirahat. Saat Birahmi sudah pergi, Ale mengeluarkan ponselnya kemudian segera menekan tombol hijau saat layar itu menunjukkan kontak sang suami. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.